Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan harapan saya selalu diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Kita tetap bahas tentang apa yang disebut dengan menerobos bagian yang kedua. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita menerobos itu bukan kita maju ke depan lalu berhenti. Menerobos adalah suatu melakukan sesuatu, berjalan maju sampai selesai. Artinya bahwa menerobos itu sesuatu yang harus tuntas seperti itu. Kita akan baca satu firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-51 di bagian yang B. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Kisah ini adalah ketika Daud menghadapi Goliat. Lalu Goliat dilempar oleh batu dengan batu, dan akhirnya dia rebah. Rebah otomatis dia mati, karena batu itu masuk dalam dahinya. Tapi ketika dia rebah, Daud tidak berhenti sampai di situ. Lalu dia menghunus pedang daripada Goliat, lalu dia memancungnya, dan dia mengalami kemenangan. Ini yang disebut dengan menerobos itu selalu, sudah kasih Tuhan, yaitu sampai tuntas, tidak berhenti di tengah jalan. Kalau Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah sampai garis akhir. Itu arti dari menerobos adalah sampai tuntas. Dan hidup saudara juga demikian. Dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa barang siapa setia sampai akhir, dia yang selamat. Perlu kita ini berjalan sampai tuntas. Bukan di tengah jalan, tapi sampai selesai. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu selalu ada perkembangan. Di awal, dia hanya membawa batu. Tapi di akhir, dia membawa pedang. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita menerobos itu mengalami perkembangan maju. Yang tadinya hanya dia mengembalakan kambing domba dengan tongkatnya, tapi kemudian dia menjadi laskar yang kuat dengan pedangnya. Jadi selalu berkembang dari hal yang sederhana meningkat menjadi hal yang luar biasa. Itu yang disebut dengan menerobos. Jadi menerobos ketika sudah lahir, sudah hanya anak kecil, tapi sudah maju terus, sudah berkembang menjadi seorang yang dewasa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita mesti menyelesaikan pekerjaan ini secara tuntas. Tidak hanya sebagian, tetapi sampai selesai. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, di mana setiap kita harus setia bertahan sampai garis akhir. Dan kita akan menduduki satu posisi yang Tuhan kehendaki. Jangan berhenti di tengah jalan, tetaplah maju, apapun penghalangnya. Saudara bisa menjadi penghalang, menjadi batu lompatan untuk sampai pada garis akhir. Batu di depan kita bukan penghalang. Kalau sudah menganggap penghalang, maka sudah akan berhenti. Tapi kalau sudah menganggap batu di depan ada batu lompatan, maka sudah akan tetap maju dan sudah akan mengakhiri hidup ini sampai garis akhir dan saudara tampil sebagai pemenang. Saya harap dalam hidup kita ini adalah hidup di mana kita mengakhiri dengan baik. Beda dengan seorang yang bernama Saul, dia gagal mengakhiri perjalanannya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan berkata untuk menghabisi, tapi Saul tidak menghabisinya. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel yang ke-15 ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agab dan kambing dombanya dan lembu-lembu yang baik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka.
Padahal Tuhan berkata bahwa harus menumpas, membunuh Agab, tetapi dia tidak melakukan. Dan situlah dia gagal menerobos sampai akhir. Dia berhenti di tengah dan digantikan. Jadi saudara kasih Tuhan, biarlah dalam hidup ini saudara ada orang yang menyelesaikan semuanya apa yang Tuhan perintahkan sampai tuntas. Itulah menerobos sampai garis akhir. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Biarlah hidup kami ya Tuhan Yesus boleh maju ke depan dan mengakhiri sampai garis akhir. Dan kami menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan kami boleh tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.